Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian sehat semua ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang adab terhadap orang tua dan guru. Apa sih pentingnya menghormati orang tua dan guru itu? Orang tua itu sebagai orang yang mendidik, mengasuh, dan mengajarkan kita mulai dari bayi sampai hingga dewasa. Kemudian guru adalah orang tua kedua kita di sekolah. Jadi kedua orang tua dan guru ini saling berhubungan. Orang tua mendidik kita di rumah, sedangkan guru mendidik kita ketika di sekolah. Pada hari ini kita akan berfokus tentang adab terhadap orang tua. Yang pertama-tama kita akan mengupas sedikit tentang adab. Apa sih adab itu? Adab itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti kehalusan, kesopanan, budi pekerti, dan akhlak. Kemudian siapakah orang tua itu? Orang tua itu merupakan dua orang yang sangat penting dalam hidup kita, yakni ayah dan ibu. Kak, apa ada sih orang yang dilahirkan tanpa orang tua? Ada 3, yakni Nabi Adam, kemudian Siti Hawa, yang terakhir adalah Nabi Isa alaihi salam. Nabi Adam adalah manusia pertama yang diciptakan di muka bumi ini oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia terbuat dari tanah yang dialirkan darah di dalamnya. Kemudian Siti Hawa diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk Nabi Adam. Kemudian Nabi Isa dilahirkan oleh Siti Maryam. Itu merupakan salah satu keajaiban yang diberikan oleh Allah kepada Siti Maryam. Dia bisa mengandung, melahirkan tanpa adanya seorang laki-laki. Kemudian namun bagi manusia lain itu tanpa adanya orang tua, kita tidak ada. Jadi dua orang tua itu sangat berperan penting dalam adanya kita di dunia ini. Dan selanjutnya Allah juga memerintahkan kepada kita supaya berbakti kepada orang tua. Dan itu juga bukan tanpa alasan. Alasan yang pertama yakni orang tua merupakan sebab adanya manusia di dunia ini. Kemudian yang kedua, itu orang tua merasakan kelelahan karena mengurus anak dan menyenangkan anaknya. Namun kelelahan itu bukan berarti orang tua tidak bahagia. Mereka bahagia memiliki kita. Rasulullah SAW bersabda, man sarahu ayyamuddalahu fi umrihi wa yuzadalahu fi rizqihi fal yabirra walidaini wal yasril rahimah. Yang artinya, barang siapa yang senang dipanjangkan umurnya dan ditambahkan rezekinya, maka berbaktilah kepada orang tuanya dan sambunglah tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Haytami. Dari hadis riwayat Al-Haytami ini di sini disebutkan bahwa orang yang berbakti kepada orang tuanya, dia oleh Allah itu dijamin akan dilancarkan rezekinya dan diberikan umur yang panjang, bukan yang panjang. Di setiap umurnya itu selalu diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga dalam bergaul dengan orang tua
juga ada adabnya. Yang pertama, yakni mencintai dan sayang kepada orang tua. Sebagai anak yang telah dilahirkan sebagai rasa syukur dari anak yang telah dilahirkan oleh orang tua, kita hendaknya harus mencintai dan sayang kepada orang tua. Kemudian mentaati keduanya, kecuali dalam perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Kak, bagaimana jika orang tua kita mengajak kita maksiat kepada Allah? Nah, ini harus diberikan pengertian kepada orang tuanya dengan tutur kata yang halus, kemudian bahasa yang tidak menyakitkan, seperti itu. Kemudian menanggung dan menafkahi orang tua. Nah, ketika orang tua kita telah beranjak tua, tidak kuat untuk bekerja, hendaklah kita sebagai anak untuk rasa terima kasih kita kepada orang tua, hendaklah kita merawat dan menafkahi orang tua itu dengan ikhlas, dengan lapang dada. Kemudian menjaga perasaan keduanya dan membuat ridho orang tua dengan ucapan dan perbuatan. Kalian pernah dengar gak hadis tentang ridho ibu adalah ridho Allah juga? Jadi bisa disimpulkan dari hadis itu bahwa ketika orang tua itu ridho kepada kita, maka otomatis Allah itu juga akan meridhoi setiap amal perbuatan kita. Kemudian tidak memanggil orang tua dengan namanya. Nah, ini mengapa kita menyebut orang tua itu dengan sebagai sebutan ayah, bapak, kemudian papa, kemudian menyebut ibu dengan sebutan ibu, mama, bunda, dan seperti itu panggilan sayang lainnya. Kemudian tidak duduk ketika keduanya berdiri dan tidak mendahului ketika berjalan. Ini bisa dilakukan, misalnya ketika ada orang tua duduk, itu kita jika ingin lewat di depannya itu mengucapkan permisi bu, amit bu, gitu. Kemudian tidak mendahului ketika berjalan. Ini bisa dilakukan ketika kita berjalan bersama dengan orang tua, misalnya menemani ibu di pasar, itu hendaknya kita berada di belakangnya. Ibu biar berjalan duluan. Kemudian tidak mengutamakan istri dan anak daripada orang tua. Ini berlaku untuk ini sebaiknya dilakukan oleh kaum laki-laki, karena ketika setelah menikah bakti suami itu tetap pada ibu, sedangkan istri itu baktinya kepada suami. Kemudian mendoakan keduanya, baik mereka masih hidup atau sudah wafat. Jadi kita setelah selesai sholat, hendaknya kita mengkhususkan doa kepada orang tua kita. Kemudian berbuat baik kepada kawan-kawan orang tua setelah orang tua wafat. Ini bisa dilakukan dengan tetap menyambung silaturahim, seperti mengundang ketika acara tahlilan, kemudian silaturahim ketika hari raya Idul Fitri dan lain-lainnya. Kemudian tidak mencaci maki orang tua. Lah, ini hal yang sangat-sangat penting. Karena jika kita menjawab orang tua dengan kata-kata yang kasar, mencaci maki mereka, ini akan menyebabkan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengeraskan suaranya melebihi suara kedua orang tua. Jadi ketika kita dipanggil, jangan dengan panggilan ya ma, dengan berteriak seperti itu. Menjawab panggilan mereka dengan jawaban yang lunak, misalnya iya bu,
Enggih. Seperti itu. Bersikap rendah hati dan lemah lembut kepada orang tua. Kemudian tidak mengungkit-ungkit kebaikan maupun melaksanakan perintah yang dilakukan oleh orang tua. Kemudian janganlah memandang orang tua dengan pandangan sinis dan bermuka cemberut. Ini masih sering dilakukan, bukan masih sering, seringkali dilakukan ketika tanpa sadar kita marah atau pendapat kita tidak sesuai dengan orang tua. Jadi usahakan jangan memasang muka cemberut dan muka sinis. Sekian dari kakak penjelasan tentang adab terhadap orang tua. Semoga kalian bisa memahami dan melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari kalian. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.